Melihat kembali lansia, kisah pemuda dan lansia di Karawang. Oleh Tati Sulastri dan Nurul Aini. Sore itu aku menerawang jauh ke masa 20 tahun silam. Saat aku tinggal bersama ibu dan kakekku yang telah berusia senja. Saat menyaksikan ibu mengurus kakek, aku hanya memandang sebelah mata. Aku tak pernah mau membantu saat ibuku kerepotan menggantikan popok atau memindahkan kakek dari posisi tidur. Bukankah itu sudah seharusnya urusan anak-anak kakek? Gumamku saat itu. Menyaksikan kakek yang telah renta dengan kulit keriput, rambut beruban, dan giginya yang telah ompong, aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak pernah menemani kakekku berbincang, karena bagiku pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan sangatlah menyebalkan dan menggangguku saat sedang menikmati menonton televisi. Aku tak menyangka berselang 20 tahun kemudian, aku justru berada bersama-sama para lansia seusia kakekku dan memperoleh beragam pelajaran hidup yang amat berharga dari mereka. Namaku Tati Sulastri, pendamping lapangan di organisasi perempuan bernama Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita PPSW Pasundan Dikdaya. Aku bergabung sejak 2019 setelah sebelumnya bekerja di sebuah pabrik garmen. PPSW Pasundan Dikdaya bekerja di 9 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten, yaitu Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bogor, dan Purwakarta. Sejak Agustus 2021, aku mulai mengerjakan program anggaran desa bagi lansia sehat sejahtera dan terampil, Andil Sahate, yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Program ini bertujuan untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan perempuan lanjut usia melalui peningkatan akses dan layanan bagi lansia dan keterlibatan dalam perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan responsif gender. Di program ini, PPSW Pasundan berkonsorsium dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Jawa Barat. PPSW mendapatkan dukungan dari Voice Global dalam program Linking and Learning yang menghubungkan para penerima hibah. Program bekerja di 4 desa di 2 kecamatan, yakni Desa Curug dan Desa Karanganyar di Kecamatan Klari, serta Desa Pinayungan dan Desa Teluk Jambe di Kecamatan Teluk Jambe Timur. PPSW Pasundan melakukan pendampingan kepada lansia, sementara Fitra melakukan advokasi ke pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu, konsorsium berganti dengan Pusat Sumber Daya Komunitas PSDK. Di Karawang, sebuah tempat yang masih asing bagiku, aku mendampingi kelompok lansia di Desa Curug dan Desa Karanganyar untuk melakukan advokasi anggaran desa guna memenuhi hak seperti layanan kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Survei di 4 desa. Perjumpaanku dengan para lansia ini adalah saat melakukan survei kepada 200 orang lansia di 4 desa untuk memetakan kondisi mereka sebagai rujukan program ke depan. Semula kami menanyakan ke pihak desa dan ternyata tidak ada data terpilah terkait lansia. Survei dilakukan selama 1 bulan secara door to door dengan melibatkan kader posyandu setempat. Perjumpaan itu sungguh membuat hatiku bergetar. Mereka bercerita aneka persoalan hidup, seperti bagaimana rasa sepi yang mereka rasakan saat keluarganya pergi untuk bekerja. Ada yang sulit memperoleh penghasilan padahal mereka hidup sendiri, atau bahkan menanggung anak dan cucu. Ada pula yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan lantaran jarak yang jauh sementara mereka kerap sakit-sakitan. Ma Endoy, 68 tahun, tinggal di Dusun Cariu, Desa Karanganyar. Ia salah satu yang kujumpai pada saat survei. Sosoknya ramah dan penuh senyum. Saat berbincang, 2 giginya yang tersisa akan menyembul keluar. Ia tinggal di sebuah rumah kecil berlantai tanah dengan dinding penuh retakan. Sebuah sumur timba tua terdapat di belakang rumahnya sebagai sumber air untuk minum, mencuci, dan mandi. Ma Endoy tinggal bersama seorang anaknya yang merupakan penyandang disabilitas mental. Menghidupi diri dan anak,
ia bekerja di sebuah pabrik pengolahan limbah plastik air mineral. Tugasnya adalah memilah limbah plastik. Dengan upah Rp30.000 per hari, ia harus bekerja nyaris 10 jam. Untuk berangkat ke pabrik, ia berjalan kaki selama 30 menit. Jika sedang beruntung, ada motor tetangga yang lewat dan menawari memboncengnya. Cerita serupa dialami oleh Mak Lasem, 65 tahun, seorang lansia soliter di dusun kerajaan Desa Curug. Ia tinggal di sebuah rumah panggung di pinggir sawah. Hanya ada satu ruangan yang syarat tumpukan barang, sehingga ia kerap sulit bergerak, bahkan hanya untuk menyelonjorkan kaki. Saat malam hari, kadang ia tidur dalam keadaan gelap gulita, manakala lampu penerangan yang diaksesnya dari tetangga mengalami kerusakan. Di usia tuanya, Mak Lasem tinggal sendiri. Suaminya telah meninggal dan ia tak memiliki anak. Sehari-hari ia menjadi buruh tani. "Emak hidup sendirian, Neng, tidak punya siapa-siapa," ucapnya sambil menghela napas saat kutemui. Hal yang sama juga ditemukan oleh teman-teman dari tim Andil Sahate PPSW Pasundan Dikdaya saat melakukan wawancara dengan lansia di desa dampingannya. Ada Mak Ursih, seorang janda di Desa Curug. Alih-alih dapat menikmati hidup di usia tua yang menyenangkan, menikmati suasana santai sambil menyesap secangkir teh di beranda sembari menyaksikan cucu-cucunya bermain, untuk memeriksakan kesehatan saja, bagi Mak Ursih butuh usaha luar biasa. Mak Ursih tidak sendirian. Rasa kesepian membuat mereka seperti telah kehilangan harapan untuk hidup. Dengan kondisi seperti ini, jangankan menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam pembangunan desa, semangat mereka untuk hidup saja nyaris sirna. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim PPSW Pasundan Dikdaya pada bulan Agustus 2021, hampir 40% lansia tinggal sendirian. Anak-anaknya sudah tinggal terpisah. Anak-anak yang sudah menikah banyak yang memutuskan untuk tinggal di komplek perumahan, sementara para orang tua tetap tinggal di rumah usang milik mereka. Anak-anak mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga jarang sekali berkunjung ke rumah orang tua meskipun hanya untuk bertegur sapa. Potret Mak Endoy, Mak Lasem, dan Mak Ursih hanya segelintir di antara sekitar 200 lansia perempuan di Desa Curug dan Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, juga Desa Pinayungan dan Desa Teluk Jambe di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Sebagian besar dari mereka adalah lansia dengan ekonomi rendah. Kecamatan Klari adalah sebuah daerah yang tengah mengalami pertumbuhan pembangunan dari kawasan pertanian ke kawasan industri. Alih fungsi lahan yang masif berdampak pada pendapatan lansia yang sangat mengandalkan dari sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan Mak Ebah, 56 tahun, dari Dusun Munjul, Desa Curug. Di video yang ditayangkan di kanal YouTube PPSW Pasundan, Mak Ebah berkisah bahwa dulu Desa Curug sangatlah subur dan asri. Curug dulu asri, sawah dan pepohonan masih asri. Sekarang banyak pabrik. Air Sungai Citarum tidak bisa diminum, tidak bisa dipakai mencuci, tidak bisa dipakai mandi. Padahal dulu bisa dipakai apa saja, mandi, mencuci. Sekarang setelah banyak pabrik, banyak limbah. Limbahnya bau. Terbawa angin jadi bau, ucapnya. Sama halnya dengan Klari, Kecamatan Teluk Jambe juga merupakan sebuah kawasan industri. Hingga kini tinggal tersisa sedikit lahan persawahan. Kecamatan ini dilintasi jalan tol Jakarta Cikampek, sehingga banyak sekali pembebasan lahan. Sementara itu, di sebelah selatan jalan tol Jakarta Cikampek sudah menjadi kawasan industri. Banyak rumah-rumah lansia yang tergusur. Demikian juga lahan persawahan yang kini telah beralih fungsi. Aku menyaksikan bagaimana fisik dan kesehatan para lansia ini mulai merosot dan mereka tetap harus bekerja. Suatu hari aku ikut hadir dalam pertemuan para lansia dengan aparat desa di salah satu rumah warga. Aku lebih banyak memerhatikan saja. Kulihat mereka duduk dengan menyelonjorkan kaki, sesekali memijatnya. "Sakit asam urat," kata mereka.
Ada yang hanya diam terkantuk sepanjang acara. Ada yang malu-malu. Ada juga yang berharap mendapat bantuan. Bayangan almarhum kakek kembali berkelebat saat aku melihat sosok yang mirip dengannya. Kulit keriput, gigi ompong, dan badan membungkuk. Andai bisa memutar waktu, tentu aku ingin memperlakukan kakekku dengan selayaknya, agar hari-hari tuanya berbahagia dan tidak kesepian. Selain tidak memiliki data terpilah di desa, pemenuhan hak-hak lansia kerap tidak menyentuh beberapa persoalan mendasar. Beberapa kegagalan kebijakan pelayanan kesejahteraan lansia yang ada disebabkan oleh tidak tersentuhnya akar persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh mereka. Pemerintahan desa kerap tidak menganggap lansia sebagai kelompok yang harus difasilitasi kebutuhannya. Mereka berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jalan lingkungan, dan infrastruktur lainnya. Setelah menemukan data itu, aku dan tim mencoba melakukan komunikasi dengan pemerintah desa setempat. Kagetnya, mereka menganggap semua ini wajar. Sudah jadi lansia, memang kenapa harus dipermasalahkan? Ucap salah seorang aparat desa. Toh sebentar lagi mereka akan meninggal, tambah yang lain. Dengan beragam problem tersebut, akhirnya kami merasa penting menciptakan wadah bagi lansia untuk mendapat pengetahuan, menambah kepercayaan diri, dan dapat menyampaikan aspirasinya. Kelompok ini harus punya anggota beragam, tidak hanya lansia, tapi juga anak muda dan perwakilan keluarga. Kami mendorong agar kelompok lansia berani menyampaikan aspirasinya, baik dalam forum formal yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Dusun Musdus maupun forum-forum informal. Terbentuknya Nyekar Desa. Pada bulan Desember 2021, kami mempertemukan pihak desa, lansia, dan keluarga untuk memetakan hasil survei. Usai kegiatan itu, kami mengumpulkan para lansia dan keluarga, dan inilah cikal bakal terbentuknya kelompok Nyekar Desa, singkatan dari Nyakola Anggaran Desa. Nyakola dalam bahasa Sunda adalah sekolah. Di kelompok ini, berbagai kegiatan dilakukan bersama para lansia, kader lansia, dan keluarga melalui pertemuan rutin sekali sebulan. Mereka belajar mengenai motivasi berkelompok, gender, potensi diri, hak-hak lansia sebagai warga negara, cara menyampaikan aspirasi di forum, dan mereka mendapat ruang untuk saling bertemu dan berbagi antar lansia sehingga mereka tidak merasa sendiri. Program Andil Sahate juga melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan perencanaan pembangunan yang responsif gender (PPRG), pengarus utamaan lansia kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Pasca pelatihan, proses ini dilanjutkan dengan pendampingan, sehingga BPD memahami tugas dan fungsinya dalam menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga. Program Andil Sahate melakukan pendampingan pada dua sisi, pada kelompok lansia dan pemerintahan desa. Yang pertama adalah di kelompok lansia sebagai demand dan BPD sebagai supply. Pendekatan advokasi yang dilakukan lebih banyak merupakan kerja-kerja kolaboratif. Advokasi ini dipilih untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kelompok lansia sebagai penerima manfaat dengan BPD dan pemerintah desa sebagai pemberi layanan. Dengan demikian, keberlangsungan dukungan pemerintah desa kepada lansia akan tetap berjalan meski program sudah selesai. Mayoritas dari anggota BPD yang ada di desa dampingan juga tidak memahami secara utuh apa saja hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai BPD. Ada kesan BPD seolah-olah menjadi bawahan kepala desa. Mereka tidak banyak mengambil inisiatif untuk mempengaruhi pembangunan desa. Penggalian aspirasi dari masyarakat tidak menyentuh kelompok-kelompok marginal seperti para perempuan lansia. Ketua BPD Desa Curug, Bapak Ujang, mengakui bahwa sebelumnya penggalian aspirasi dilakukan melalui RT dan RW serta tokoh masyarakat yang mayoritas adalah laki-laki.
Usulan yang disampaikan seputar infrastruktur, ujar Pak Ujang. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Curug. Sebelum adanya program Andil Sahate, tidak pernah ada musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh pihak desa untuk menggali aspirasi dari masyarakat. Pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah desa pun, tidak pernah dilakukan musyawarah di tingkat dusun. Hal ini juga terjadi di desa-desa lain di wilayah dampingan program. Dengan anggota sekitar 20 orang lansia di setiap dusun, Nyekar Desa bertemu sebulan sekali di balai desa. Hanya memakan waktu paling lama 2 jam saja, tapi rentang waktu itu saja sudah butuh pengorbanan. Tidak mudah bagi para lansia untuk sanggup bertahan selama 2 jam dengan menahan kantuk, pusing, panas pada punggung, dan harus membuka telinga lebar-lebar. Menyesuaikan dengan kondisi mereka, maka kami merancang pertemuan secara ringan. Kami membangun suasana yang menarik dan tidak membosankan. Emak-emak kami ajak untuk bernyanyi, menari bersama, belajar membaca dan menulis. Mereka juga didorong untuk bercerita apapun yang dihadapi. Karena lansia tersebut tidak cakap bahasa Indonesia, maka pertemuan pun dilakukan dalam bahasa Sunda. Agar stamina mereka kokoh dan tidak mudah sakit, lengkap dengan tari-tarian seru sebelum pertemuan dimulai. Selepas senam, kami memulai pembelajaran kelompok. Materi yang kami pelajari bersama diantaranya adalah motivasi, penyadaran isu gender, pentingnya penyampaian pendapat, hak-hak dasar lansia, menjaga kesehatan dan kebugaran, kearifan lokal, dan lainnya. Favorit mereka adalah di sesi tentang kearifan lokal. Para lansia terlihat lebih bergairah dengan mendongeng tentang desa-desa mereka di masa lalu. Ada seorang emak yang dengan riang menyanyikan lagu daerah seperti Tokecang dan Cincang Keling. Dan ada yang ramai-ramai memperagakan permainan kaulinan budak lembur, sebuah permainan tradisional Sunda yang biasa dilakukan secara berkelompok. Pada permainan ini, para lansia berdiri dengan saling memegang pundak teman di depannya, membuat barisan panjang seperti ular, dan melewati terowongan yang dibuat oleh sepasang temannya yang lain. Semua orang akan bernyanyi, dan saat nyanyian berhenti, terowongan itu akan berusaha menangkap si ular. Permainan ini sukses bikin mereka terpingkal-pingkal. Perubahan di desa. Adanya program Andil Sahate lambat laun membawa perubahan di tingkat desa. Pada tahun 2022, perubahan positif terjadi di desa-desa dampingan. Pemerintah desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah di tingkat dusun yang melibatkan lansia, pemuda, perempuan, dan kelompok lainnya. Di forum musyawarah dusun Musdus, para lansia menyampaikan aspirasi terkait pelayanan kesehatan lansia melalui pos binaan terpadu Posbindu, kesejahteraan sosial lansia, peningkatan pendapatan untuk lansia, kemampuan baca tulis untuk lansia, kesenian untuk lansia, perbaikan dan penerangan jalan, banjir, dan persoalan sampah. Aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah di dusun dicatat oleh BPD untuk dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang di tingkat desa. Selain itu, para lansia juga terhubung dengan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan senam lansia, belajar baca tulis, kabaret lansia, ikro, pelibatan lansia dalam peningkatan pendapatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, opak sahate, pelibatan lansia dalam kelompok wanita tani sahate, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka siap menjadi lansia sahate, sehat, sejahtera, dan terampil, dan menjadi bagian masyarakat yang mempunyai keinginan untuk tetap produktif di usia lanjut. Mendorong para lansia untuk menyampaikan aspirasi pasti butuh waktu panjang. Aku bisa menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang mudah dipahami. Bapak Lurah tidak tahu kebutuhan emak jika emak tidak cerita. Bapak Lurah bukan dukun, ujarku dalam sebuah pertemuan. Perlahan mereka pun mulai berani menyampaikan aspirasinya.
Fitra Jabar melakukan Musdus sebagai sarana untuk menggali aspirasi. Kami mendorong BPD untuk lebih aktif menggali aspirasi masyarakat, terutama lansia. Bahwa para lansia juga membutuhkan wadah-wadah berkumpul agar suara mereka terwakili di Musdus dan perwakilan lansia yang bicara di Musrenbang. Pengarus utamaan akan memberikan kesadaran kepada semua pihak tentang arti pentingnya isu lansia dan kelanjut usiaan yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Perubahan individu lansia. Perubahan besar juga terlihat di kehidupan pribadi para lansia. Pertemuan-pertemuan itu membuat mereka senang. Perjumpaan dengan teman-teman sebaya, aneka kegiatan ringan dan menyenangkan membuat mereka bergembira. Ternyata emak tidak sendiri. Emak senang bisa saling bertukar pikiran. Di sini emak punya keluarga baru, ujar Mak Endoy. Sementara itu, Mak Ebah dari Kampung Munjul, Desa Curug menyebutkan betapa ia senang ikut dalam kegiatan nyekar desa. Alhamdulillah, emak ketemu Neng Imas, Neng Tati, Neng Yati di nyekar desa. Kan saya sudah jarang baca, jarang tulis, belajar di lansia berdaya. Alhamdulillah sekarang bisa lancar. Sekarang emak berani sampaikan aspirasi ke Bapak BPD. Emak berani utarakan keluhan-keluhan lansia, ujarnya. Berani untuk berbicara di depan pejabat desa diakuinya, sesuatu yang dulu nyaris tak mungkin dilakukan. Dulu emak tidak pernah berani karena malu. Sekarang banyak sesama lansia, jadi lebih berani. Emak suka nyanyi, suka joget. Jadi dikembangkan. Ibu-ibu bahagia, emak juga senang. Tambahnya, menurutku hal terpenting adalah mereka bisa menerima diri sebagai lansia. Menjadi lansia dengan segala keterbatasan dan tantangannya memang tidak mudah. Tidak 1-2 orang saja di kelompok kami yang mengaku bahwa menjadi pesakitan dan menua terasa seperti kutukan. Seorang lansia yang semula enggan ikut kegiatan nyekar desa berkali-kali menyatakan, "Emak ingin segera mati saja. Teman-teman emak sudah tidak ada semua," ujarnya. Atas ajakan yang lain, akhirnya ia mau ikut hadir di pertemuan. Kini mereka mendapatkan ruang untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya dalam suasana riang gembira. Mendapatkan pengakuan dan perhatian dari pihak desa juga membuat mereka lebih merasa dihargai. Dari ragam pertemuan, kunjungan dan obrolan-obrolan santai, rupanya para lansia kini juga sudah mulai memperhatikan soal kesehatan. Dalam sebuah kunjungan, kami memberikan tumbler untuk air minum. Rupanya, tumbler itu benar-benar mereka manfaatkan. "Emak sudah minum air putih banyak, sudah kurangi kopi hitam," ujar salah satu lansia. Mereka juga bilang mempraktikkan gerakan senam mandiri di rumah. Satu kelompok lain dengan bangga bercerita bahwa mereka baru saja memulai tabungan bersama. Akhirnya pengalaman mendampingi kelompok lansia di Karawang telah mengubah pandangan dan sikapku terhadap lansia. Jika di masa lalu aku abai terhadap kakekku sendiri, tidak tahu kebutuhan-kebutuhan dan perasaannya sebagai seorang lansia, proses bersama di Andel Sahate ini benar-benar menumbuhkan kesadaran baru bagiku. Bahwa lansia juga selayaknya mendapatkan hak sebagai warga bangsa untuk sehat dan bahagia. Dari mereka, aku juga banyak belajar tentang kehidupan. Kendati hari-hari Mak Endoy, Mak Lasem, dan Mak Ebah cukup berat, tetap saja ada pancaran bahagia saat mereka bercerita. Ada yang berkisah tentang pernikahan mereka yang langgeng, cucu mereka yang menggemaskan, hingga pencapaian anak-anak mereka. Dari cerita mereka, aku belajar bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam setiap tahap kehidupan, meskipun harus menghadapi tantangan yang tak ringan. Perjumpaan-perjumpaan dengan para lansia juga semakin memompa semangatku. Sebelum pertemuan nyekar desa, aku selalu bertekad bahwa di hari itu aku harus bisa membuat para lansia tertawa bahagia saat berkumpul.
Aku sendiri tidak menyangka aku bisa begitu menikmati proses ini. Andai saat ini almarhum kakekku masih ada, pasti sikapku akan jauh lebih baik. Aku pasti akan memahami suara hatinya dan bisa memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Mendampingi kelompok lansia bukan hanya perkara memberikan bantuan praktis belaka, tapi juga soal memberikan perhatian, empati, dan penghormatan yang tulus. Mereka bukan hanya objek kegiatan sosial. Mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan emosional dan sosial yang sama pentingnya seperti kita semua.